Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Raksasa Liga Italia Juventus dikabarkan berencana untuk memboyong David De Gea dari Manchester United untuk menggantikan Wojciech Szczesny. David De Gea musim ini masih merupakan pemain pilihan utama Manchester United. Penampilannya dari hari ke hari makin membuat Ralf Rangnick terkesan. Sejauh ini sudah mencatatkan 4 clean sheet di Premier League. De Gea pun sudah berhasil mendapatkan tempatnya lagi setelah sebelumnya sempat direbut Dean Henderson. Saat itu David De Gea sempat disebut bakal cabut dari MU, namun kabar itu perlahan menghilang. Akan tetapi sekarang ini masa depan David De Gea di Manchester United mulai dipertanyakan. Pasalnya ia belum memperpanjang kontraknya yang berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Juventus pun kabarnya memonitor situasi ini. Mereka berencana untuk merekrutnya begitu ada kesempatan. Kabar tersebut diklaim oleh Picaches. Laporan itu menyebut bahwa Juventus akan mendepak Wojciech Szczesny demi memboyong David De Gea. Penampilan Szczesny sendiri cukup solid sejauh ini bersama Juventus, namun kelasnya tentu masih di bawah Gigi Buffon. Saat ini ia masih terikat kontrak sampai tahun 2024 di Turin. Musim ini ia sudah tampil sebanyak 16 kali bagi Juventus. Ia mencatatkan 7 clean sheet. Di sisi lain, Manchester United sendiri sebelumnya dikabarkan sedang bergerak mencari kiper baru. Mereka mengantisipasi kemungkinan hengkangnya David De Gea. MU pun disebut sudah mendapatkan satu nama. Ia adalah kiper milik Aston Villa, Emiliano Martinez. Mantan kiper Arsenal itu menjadi kandidat terkuat pengganti De Gea. Namun jika gagal merekrut kiper Argentina tersebut, MU bisa saja melirik kiper Leeds United, Ilan Meslier. Agen Cristiano Ronaldo Jorge Mendes menegaskan bahwa kliennya masih betah di Manchester United, sekaligus membantah gosip hengkang dari Old Trafford. Musim panas lalu Ronaldo memutuskan untuk meninggalkan Juventus, sempat dikaitkan dengan Manchester City. CR7 akhirnya memilih berlabuh ke United yang merupakan mantan klubnya. Dalam periode keduanya bersama MU, Ronaldo sejauh ini sudah mencetak 14 gol dalam 20 penampilan di semua kompetisi. Baru-baru ini muncul rumor yang menyatakan bahwa Ronaldo mulai tak kerasan di Manchester United dan berniat pindah klub. Namun gosip itu langsung dibantah oleh Jorge Mendes. Ronaldo sangat bahagia di MU, ujar Mendes kepada Sky Sports. Dia akan melanjutkan penampilannya yang solid dan hebat seperti biasa dalam karirnya. Ini akan menjadi musim yang hebat baginya, saya yakin, tambahnya. Bruno Fernandes sedang menghadapi ujian dari Ralf Rangnick untuk mempertahankan tempat di lini tengah Manchester United yang kian menyempit. Playmaker asal Portugal tersebut kemungkinan tidak cocok dengan penerapan taktik pelatih interim Manchester United saat ini. Bruno Fernandes harus membuktikan diri kepada Ralf Rangnick. Manchester United akhirnya mendapatkan kemenangan meyakinkan di Liga Inggris mengalahkan Burnley dengan skor 3-1. Dalam pertandingan tersebut, Ralf Rangnick menurunkan Nemanja Matic dan Scott McTominay untuk mengisi lini tengah. Hal itu dilakukan karena Bruno Fernandes tidak dapat bermain setelah mendapatkan sanksi akumulasi kartu ketika melawan Newcastle United. Ternyata absennya Bruno Fernandes berdampak positif pada lini tengah Manchester United. Scott McTominay yang ditugaskan membantu serangan tampak meyakinkan. Gelandang asal Skotlandia itu bersama Cristiano Ronaldo mencatatkan 1 assist dan gol. Sebelum pertandingan melawan Burnley, pelatih interim Manchester United Ralf Rangnick telah membeberkan kelemahan anak asuhnya. Menurutnya, Manchester United tidak memiliki pemain bertipe nomor 10 yang mumpuni. Problem ini seolah menyiratkan bahwa masalah Manchester United karena Bruno Fernandes belum tampil meyakinkan. Bruno Fernandes merupakan pemain bertipe nomor 10 yang sering tampil membela Manchester United. Namun tampaknya tidak cocok dengan taktik yang diterapkan oleh Rangnick karena menuntut nomor 10 bermain menyerang dan membantu pertahanan. The Mirror melaporkan, komentar Ralf Rangnick yang memuji Jadon Sancho dan Mason Greenwood membuat Bruno Fernandes khawatir. Komentar setelah kemenangan MU tersebut diklaim menjadi berita buruk bagi Fernandes.
Melansir The Mirror, ada banyak pemain yang saat ini memperebutkan tempat pada taktik 4-2-2-2 milik Ralf Rangnick, khusus lini tengah. Ralf Rangnick membutuhkan 2 orang dengan penyerang-menyerang yang luas. Sedangkan Bruno Fernandes dipandang sebagai pemain nomor 10 yang lebih tradisional, tidak banyak membantu pertahanan dan cenderung menunggu bola di lini serang. Bruno Fernandes tampaknya akan tersedia pada saat Manchester United menghadapi Wolves pada lanjutan Liga Inggris di Stadion Old Trafford pada Selasa 4 Januari 2022 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat malam. Untuk menghilangkan keraguan dan membungkam kritik, pemain sepak bola berusia 42 tahun itu harus membuktikan diri pantas bermain dalam formasi apapun. Sementara Ralf Rangnick juga tengah fokus mempersiapkan laga-laga yang bakal dihadapi MU. Pelatih asal Jerman itu juga telah memiliki rencana United untuk jendela transfer Januari 2022. Manchester United merupakan salah satu klub besar di Inggris. Klub berjuluk Setan Merah tersebut sudah meraih banyak gelar bergengsi dalam sepak bola. Berikut ini 10 pembelian termahal MU dalam 10 tahun terakhir. Musim 2021-2022, Jadon Sancho. Jadon Sancho dibeli Manchester United dari Borussia Dortmund dengan harga yang mencapai 85 juta euro. Sampai sejauh ini Sancho sudah memainkan 21 pertandingan di semua kompetisi dengan mencetak 2 gol untuk tim barunya. Musim 2020-2021, Donny van de Beek. Manchester United mendatangkan Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam dengan harga 39 juta euro. Setan Merah menaruh harapan besar pada gelandang asal Belanda tersebut setelah tampil mengesankan bersama klub sebelumnya. Musim 2019-2020, Harry Maguire. Untuk memperkuat barisan pertahanannya, Manchester United mendatangkan Harry Maguire dari Leicester City. Tidak tanggung-tanggung, Setan Merah mengeluarkan 87 juta euro untuk memboyong bek timnas Inggris tersebut dari King Power Stadium. Musim 2018-2019, Fred. Manchester United mengeluarkan uang yang cukup besar untuk transfer Fred. Gelandang asal Brazil tersebut ditebus seharga 59 juta euro dari klub Ukraina Shakhtar Donetsk. Musim 2017-2018, Romelu Lukaku. Manchester United mendatangkan Lukaku dari Everton dengan bayaran besar yakni 84,5 juta euro. Namun striker asal Belgia itu tidak meraih kesuksesan besar di Old Trafford. Lukaku berhasil mencetak 42 gol dalam 96 pertandingan di semua kompetisi untuk Setan Merah. Musim 2016-2017, Paul Pogba. Manchester United mendatangkan Paul Pogba dari Juventus dengan biaya yang mencapai 105 juta euro. Transfer Pogba tersebut tidak hanya memecahkan rekor transfer Setan Merah, tapi juga rekor transfer dunia kala itu. Musim 2015-2016, Anthony Martial. Manchester United mendatangkan Anthony Martial dari AS Monaco dengan biaya yang mencapai 60 juta euro. Martial pun menjadi remaja termahal dalam sejarah sepak bola Inggris ketika datang ke Old Trafford. Musim 2014-2015, Angel Di Maria. Angel Di Maria bergabung dengan Manchester United dari Real Madrid dengan biaya transfer yang cukup mahal. Di Maria dibeli Setan Merah dengan harga yang mencapai 75 juta euro. Musim 2013-2014, Juan Mata. Setelah tidak masuk dalam rencana Jose Mourinho di Chelsea, Juan Mata memutuskan hengkang ke Manchester United pada Januari 2014. Setan Merah mengeluarkan 44,73 juta euro untuk memboyong Juan Mata ke Old Trafford. Musim 2012-2013, Robin van Persie. Robin van Persie merupakan striker produktif dan menjadi pemain favorit penggemar Arsenal. Namun Manchester United berhasil memboyongnya ke Old Trafford dengan biaya transfer sebesar 30,7 juta euro. Van Persie berhasil membantu Setan Merah meraih gelar Premier League musim pertamanya bermain untuk klub. Mantan striker timnas Belanda itu tampil sebagai top skor liga musim tersebut. Mantan kapten AC Milan Massimo Ambrosini mengatakan Frank Kessie tidak sebaiknya pindah ke Tottenham atau Manchester United karena level keduanya tidak lebih tinggi dari Rossoneri. Saga Frank Kessie itu akhirnya ditanggapi oleh Massimo Ambrosini. Ia mengatakan Frank Kessie sebaiknya bertahan saja di AC Milan.
Ia paham bahwa MU maupun Tottenham bisa memberikan gaji yang lebih besar. Namun Ambrosini mengatakan kedua klub itu levelnya tidak lebih tinggi dari Rossoneri. Sebelumnya legenda AC Milan yakni Stefano Eranio juga angkat bicara soal saga kontrak Frank Kessie ini. Ia mendesak Rossoneri agar memenuhi permintaan gaji pemain Pantai Gading tersebut. Legenda Arsenal Thierry Henry berharap gelandang serang Manchester United Jadon Sancho tampil lebih mematikan. Upaya Sancho berhasil memaksakan gol bunuh diri Burnley dalam kemenangan 3-1 untuk Man United, Jumat tanggal 31 Desember, dini hari WIB dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Henry mengkritik penandatanganan musim panas seharga 73 pound sterling, yang belum benar-benar mengesankan di klub Old Trafford. Rasa frustrasi Henry kepada mantan pemain Borussia Dortmund yang bertalenta itu berasal dari fakta bahwa Sancho secara teratur bermain memotong ke dalam. Itu adalah tipe pemain yang ingin Anda tonton tetapi dia bermain melawan dirinya sendiri, kata Henry dikutip dari Daily Mail, Jumat tanggal 31 Desember. Kalahkan saja lawanmu di luar dan jadilah mematikan. Setelah Scott McTominay membawa Man United unggul, Sancho datang dengan kontribusinya yang menentukan dalam pertandingan. Dia meliuk-liuk dan melepaskan tembakan ke sudut jauh, yang memaksa Ben Mee menjulurkan kaki namun malah membelokkan bola ke gawangnya sendiri. Sancho belum terlihat seperti pemain andalan seperti saat ia membela Dortmund musim lalu. Tetapi penggemar Man United akan berharap ia bisa mengumpulkan momentum di bawah rezim Ralf Rangnick. Sebelumnya, Sancho gagal memantapkan dirinya di bawah asuhan oleh Gunnar Solskjaer dan secara rutin mendapati dirinya menghangatkan bangku cadangan.